Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SKZ Education. Di video kali ini kembali saya akan membahas latihan-latihan soal untuk tes P3K tahun 2023. Kali ini saya akan menyajikan latihan soal SJT dan ini yang paling sering muncul sesuai dengan FR dari hari pertama sampai hari ini tanggal 23 November. Oke, sebelum mulai saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah banyak memberikan komen positif dan saya sangat bahagia sekali ketika ada yang komen misalkan saya sudah tes dan nilainya bagus dan itu luar biasa sekali. Dan saya berharap semoga rekan-rekan semuanya dimudahkan, dilancarkan, dan diluluskan menjadi ASN P3K di tahun 2023 ini. Oke, let's begin the lesson. Nomor 1, seorang guru baru di SMPN Harapan ingin mengidentifikasi kebutuhan belajar awal siswa-siswanya dalam mata pelajaran matematika. Guru tersebut menyusun kuis singkat yang mencakup berbagai konsep dasar. Tujuan guru ini adalah untuk merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat pemahaman awal siswa. Jenis asesmen yang digunakan dalam situasi ini, oke, di sini kata kuncinya. Nah, ini ingin mengidentifikasi kebutuhan awal belajar, mapel matematik ya. Dan ini tujuannya adalah merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat pemahaman. Asesmen sumatif, formatif, diagnostik, portofolio, atau asesmen afektif. Nah, mana yang paling tepat? Jawabannya adalah asesmen diagnostik ya. Karena ini di awal-awal pembelajaran untuk mengetahui rencana pembelajaran yang baik untuk kelas itu seperti apa. Oke. Dan untuk pembahasan lebih detailnya tentang jenis-jenis asesmen, silahkan dicek di video saya sebelum-sebelumnya. Oke, nomor 2. Sebuah tim pengajar di sekolah ingin terus memantau perkembangan siswa sepanjang semester dan memberikan umpan balik yang cepat. Mereka memutuskan untuk menggunakan alat bantu evaluasi yang memungkinkan mereka mengidentifikasi kesulitan siswa secara langsung dan menyusun strategi perbaikan. Jenis asesmen apa yang sesuai untuk membantu tim pengajar dalam mencapai tujuan ini? A. Sumatif, B. Formatif, C. Diagnostik, D. Portofolio, E. Asesmen kinerja. Nah, lihat di sini situasinya sepanjang semester ya. Dan setelah itu langsung memberikan umpan balik dan ini untuk menyusun perbaikan pembelajaran. Nah, dari penjelasan ini jawaban yang tepat adalah asesmen formatif ya. Jadi formatif itu untuk memberikan feedback dan untuk melakukan secara terus-menerus perbaikan pembelajaran. Nomor 3, di SD Bina Bangsa, seorang siswa sering sekali menyebarluaskan informasi palsu dan memfitnah teman-temannya melalui media sosial. Hal ini telah merusak hubungan di antara siswa-siswa tersebut. Bagaimana sekolah dapat mengatasi permasalahan ini dan mengajarkan siswa tentang etika bermedia sosial? Jadi, ini yang ingin diatasi itu yang pertama permasalahannya teratasi, jadi supaya siswanya itu tidak lagi melakukan fitnah-fitnah, berita palsu. Dan yang kedua mengajarkan siswa tentang etika bermedia sosial. Jadi lihat kata kuncinya untuk menemukan jawaban yang tepat. Itu dua kata kuncinya. Mengatasi masalah dan mengajarkan etika. A. Melarang penggunaan. Ini sudah jelas tidak tepat ya. Karena tidak bisa mengatasi masalah dan tidak mengajarkan etika. Menarik siswa tersebut dari sekolah untuk mencegah penyebaran, ini juga kurang tepat. Tidak dapat mencapai yang kata kunci tadi. Mengadakan workshop, oke, bisa jadi mengatasi masalah dan bisa jadi
mengajarkan etika ini bisa. Memberikan hukuman tegas kepada siswa tersebut untuk memberikan efek jera, hukuman juga dianggap kurang efektif dalam situasi ini. Karena nanti hanya akan menambah mental dia atau sikap dia lebih negatif gitu. Menyuruh siswa tersebut untuk meminta maaf secara terbuka di depan seluruh siswa. Bisa jadi mengatasi masalah tapi tidak ada pengajaran etikanya. Nah, oleh karena itu jawaban yang tepat adalah C, yang mengadakan workshop tentang etika bermedia sosial dan konsekuensinya. Oke, nomor 4, di SMA Sejahtera, seorang siswa yang memiliki kemampuan akademik tinggi seringkali menunjukkan perilaku sombong dan merendahkan teman-temannya yang memiliki prestasi lebih rendah. Bagaimana guru dan sekolah dapat mengatasi perilaku ini tanpa merugikan perkembangan akademik siswa tersebut? Nah, di sini kata kuncinya kan mengatasi perilaku, tetapi juga tidak merugikan perkembangannya. Jadi siswa itu tetap dia memiliki kemampuan akademik yang tinggi nih, kan. A. Menempatkan siswa tersebut di kelas yang lebih tinggi agar tidak merendahkan teman sekelasnya. Nah, ini belum tentu. Justru kalau dia misalkan dipisahkan atau ditempatkan di kelas yang lebih tinggi, itu kan bisa jadi identik ke kelas eksklusif gitu, kelas khusus. Itu tidak akan menyelesaikan masalah perilaku sombongnya. Memberikan penghargaan ekstra, nah ini juga tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena dengan dia diberi hadiah itu justru akan menambah rasa keakuannya gitu. Melibatkan siswa dalam program mentoring untuk memahami kebutuhan teman sekelasnya, kayak bisa jadi ya. Memberikan hukuman, nah ini kurang tepat. Mengalihkan perhatian siswa tersebut dengan memberikan proyek-proyek kreatif. Ini bisa jadi, tapi nah di sini kan mengatasi perilaku sombongnya gitu. Nah, otomatis jawaban yang tepat adalah C. Jadi apabila dia melakukan mentoring kepada teman-temannya, maka dia akan lebih tahu keadaan temannya dan dia akan lebih bersosialisasi dengan temannya. Nah, dengan harapannya perilaku sombongnya itu berkurang seperti itu. Oke, nomor 5. Di SMP Bintang Ceria, seorang anak seringkali mengganggu teman-temannya dalam kegiatan kelas. Guru telah mencoba berbagai pendekatan untuk mengatasi perilaku ini, tetapi belum berhasil. Bagaimana guru dapat menghadapi situasi ini tanpa merugikan perkembangan anak tersebut? Oke, jadi dalam kasus ini guru itu dia sudah mencoba, tapi tetap belum berhasil. Nah, apa yang harus dilakukan? A. Meminta orang tua untuk menghukum anak tersebut. Nah, kalau ada situasi tersebut itu hal-hal yang negatif ya kalau kita memberikan hukuman. Mengasingkan anak tersebut dari kegiatan kelas. Nah, kata-kata mengasingkan itu kurang tepat juga ya. Melibatkan konselor sekolah untuk memberikan bimbingan kepada anak tersebut. Oke, bisa jadi. Menyuruh anak tersebut untuk meminta maaf secara terbuka di depan teman-temannya. Oke, bisa jadi ya. Mengurangi durasi kegiatan kelas agar anak tersebut tidak memiliki kesempatan untuk mengganggu. Nah, kalau ini kan sudah ada aturannya ya. Setiap jam pelajaran itu durasinya harus berapa menit. Maka kalau dikurangi itu otomatis melanggar aturan yang ada. Nah, jadi ini bukanlah jawaban yang tepat. Nah, di antara dua ini, jawaban yang paling tepat adalah melibatkan konselor sekolah untuk memberikan bimbingan kepada anak tersebut. Kenapa harus melibatkan konselor? Karena di sini sudah berulang kali guru mencoba pendekatan, tapi tetap saja itu anak itu tidak berhasil untuk mengatasi masalahnya. Oke, selanjutnya nomor 6. Seorang siswa bernama Andi tampaknya kehilangan minat dalam pelajaran matematika. Setelah ditelusuri, ternyata Andi merasa kesulitan memahami konsep-konsep dasar. Suatu hari guru matematika memberikan tantangan khusus pada Andi untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan pemahaman konsep trigonometri.
Apa yang dapat membantu Andi memahami konsep trigonometri dengan lebih baik? Oke, jadi dalam situasi ini dia udah kehilangan minat ya untuk belajar matematika. Di sini kata kuncinya. Tapi selain itu juga ternyata dia itu sulit memahami konsep-konsep. Nah, dia dikasih tantangan nih, gimana caranya supaya pemahamannya itu meningkat lebih baik. A, guru memberikan lebih banyak latihan soal, itu jelas kurang tepat ya. Karena kan di sana itu minatnya untuk belajar sudah berkurang. Semakin ditambah latihan, banyak latihan itu akan semakin membuat siswa stres. Andi bergabung dalam kelompok belajar, oke bisa jadi. Pemilihan buku teks yang lebih mudah dipahami, oke. Cuman di sini tidak ada inovasi ya, kalau hanya buku itu kayaknya masih memberikan kesulitan gitu, memahami konsep. Guru menggunakan metode pembelajaran visual, oke. Menyusun program remedial khusus untuk Andi. Nah, ini remedial itu kan biasanya untuk lebih ke kalau misalkan setelah ujian dan nilainya tidak maksimal atau di bawah KKM baru dikasih remedial. Nah, dari ketiga opsi ini, jawaban yang paling tepat adalah Andi bergabung dalam kelompok belajar. Nah, kenapa harus kelompok belajar tidak memberikan visual misalkan? Nah, karena ini tidak tepat ya. Karena dengan bergabung kelompok belajar, ini kan masalahnya nih minat. Harapannya dengan dia bergabung dengan kelompok belajar, minat si Andi ini tumbuh kembali gitu. Dan diharapkan akan lebih memahami konsep-konsep matematika karena otomatis siswa itu akan saling bekerja sama, saling membantu. Kalau dalam kelompok belajar seperti itu. Nomor 7, sebagai guru di sebuah sekolah menengah, Anda mendapati bahwa seorang siswa bernama Andi tampak kurang termotivasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Andi seringkali absen tanpa alasan yang jelas, tampak tidak tertarik saat pelajaran berlangsung, dan nilai-nilainya cenderung menurun. Bagaimana langkah-langkah yang sebaiknya Anda ambil untuk membantu Andi mengatasi motivasinya? Oke, ini lumayan rumit ya. Jadi, sudah tidak termotivasi dalam kegiatan belajar, dan sering absen juga, nilainya juga kurang bagus, menurun. Nah, jawaban yang tepat, nah, yang pertama ada memberikan hukuman. Nah, ini jelas negatif ya, hal negatif kita harus hindari. Menyelidiki alasan, nah bisa jadi ya. Mengabaikan perilaku, ini juga sikap abai sebagai guru itu tidak bagus. Memberikan tugas tambahan. Nah, tugas tambahan pun ini kalau masalah motivasi itu kurang tepat karena justru ketika dikasih tugas-tugas tambahan itu akan menjadi lebih terbebani siswanya. Memanggil orang tua Andi ini bisa jadi ya. Bisa jadi. Tapi jawaban yang paling tepat adalah B, yang menyelidiki alasannya. Jadi sebagai seorang guru sebelum kita melangkah ke hal yang jauh, kita coba dulu lakukan dengan kemampuan yang kita miliki. Tapi kalau masih terus berulang, kita bisa menghubungi kepala sekolah atau yang lainnya untuk berdiskusi atau guru lainnya juga. Nomor 8, Dina, seorang siswi berkebutuhan khusus, menunjukkan minat besar dalam belajar bahasa Inggris. Meskipun demikian, dia kesulitan mengingat kosakata dan susunan kalimat. Bagaimana cara terbaik untuk mendukung Dina dalam memperoleh kemampuan bahasa Inggrisnya? Kayak minatnya bagus, tapi masalahnya adalah kosakata dan susunan kalimat yang sulit diingat. A, menyediakan bahan bacaan bahasa Inggris yang sesuai dengan tingkat pemahaman Dina. Oke. Memberikan Dina tugas menulis cerita pendek dalam bahasa Inggris setiap minggu. Oke. Mengatur pertemuan reguler dengan guru bahasa Inggris untuk konsultasi dan bimbingan. Oke. Menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi untuk meningkatkan daya ingat Dina terhadap kosakata. E, memberikan ujian lisan. Nah, ujian lisan itu sudah jelas ya, kurang tepat. Karena ini kan masalahnya mengingat ya.
Jadi dia punya masalah dalam mengingat kosakata. Ini sudah jelas. Kita eliminasi saja langsung kalau ada yang tidak tepat. Tinggal A, B, C, D. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi untuk meningkatkan daya ingat Dina terhadap kosakata. Karena kalau media yang menggunakan teknologi itu sifatnya siswa bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Sehingga siswa itu bisa terus drilling. Misalkan gini, dia lagi mempelajari kosakata verb 1, verb 2, verb 3 misalkan gitu. Dikasihlah videonya, maka dia bisa menonton kapanpun dimanapun. Maka kosakatanya bisa cepat berkembang. Itulah kelebihan teknologi ya. Jadi kita sebagai guru harus paham bahwa sekarang di era digital gitu. Dan digital itu biasanya lebih cepat dan lebih efektif. 9. Mira, seorang siswi dengan spektrum autisme, sering mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial. Hal ini mempengaruhi partisipasinya dalam proyek kelompok di sekolah. Bagaimana guru dan teman sekelas Mira dapat membantu mengatasi kesulitan sosialnya? Spektrum autisme dan kesulitan berinteraksi sosial. A. Menyusun program pelatihan keterampilan sosial khusus untuk Mira. Bisa jadi ya kita susun program secara khusus karena kita sudah ketahuan kan kalau dia itu punya spektrum autisme. Mengintegrasikan Mira ke dalam kelompok dengan anggota yang memahami kondisinya, oke bisa jadi juga. Menyediakan waktu istirahat tambahan bagi Mira agar dapat menghindari situasi yang menegangkan. Rasanya ini tidak langsung menyelesaikan masalah gitu. Kan ini interaksi sosial ya. Melibatkan orang tua Mira dalam proses pembelajaran dan pengembangan keterampilan sosialnya. Ini bagus, tapi nanti akan kurang. Jadi anak itu lebih ke dependent gitu, tergantung kepada orang tuanya. Ini juga persentase kebenarannya kurang. Memberikan Mira peran yang lebih terstruktur dalam proyek kelompok. Nah, bisa jadi juga. Oke, dari ketiga jawaban yang mungkin betul, jawaban yang paling tepat adalah menyusun program pelatihan keterampilan sosial khusus untuk Mira. Jadi, kalau program itu sifatnya kan continue ya. Jadi kita bisa berikan secara bertahap. Misalkan berkomunikasi pertama dari teman dekatnya dulu, lalu misalkan belajar perlahan presentasi di kelompoknya, terus di depan kelas, itulah seperti program-programnya kurang lebih seperti itu. Oke, nomor 10. Alia, seorang siswi dengan gangguan ADHD, sering kesulitan untuk tetap fokus selama pelajaran di kelas. Orang tua Alia ingin terlibat aktif dalam mendukung perkembangan pendidikan anak mereka. Bagaimana guru dapat melibatkan orang tua Alia dalam upaya meningkatkan fokus dan perhatian Alia di sekolah? Jadi ini lebih ke orang tua yang ingin terlibat membantu anaknya. A. Menyusun jadwal pertemuan rutin antar guru dan orang tua untuk membahas kemajuan Alia. Oke, bisa. Memberikan panduan khusus kepada orang tua untuk mendukung pengembangan keterampilan fokus Alia di rumah. Oke, bagus. Mengadakan seminar bagi orang tua untuk memahami lebih dalam tentang kondisi ADHD dan cara mendukung anak mereka. Ini bagus, tapi tidak menyelesaikan anak di sini kan. Ini kan masalahnya si Alia gitu. Jadi tidak langsung mengena. Ini bagus untuk semua pengetahuan, tapi kan di sini masalahnya nih Alia, orang tua Alia gitu. Memberikan tugas rumah yang melibatkan interaksi aktif antara orang tua dan Alia. Oke, bisa. Menyusun rencana pembelajaran individual yang melibatkan orang tua sebagai mitra dalam mendukung Alia. Oke, bisa jadi ya ini. Jadi HOTS itu kadang semuanya terlihat benar gitu. Nah, tapi jawaban yang paling tepat adalah memberikan panduan khusus kepada orang tua untuk mendukung pengembangan keterampilan fokus Alia di rumah. Nah, ini ada kata-kata di rumahnya. Jadi lebih mengena langsung
kan orang tua itu berperannya di rumah. Kalau di sekolah kan ditangani oleh guru gitu. Nah, tapi kan orang tua si ayah itu dia ingin berperan aktif untuk melatih fokus anaknya. Nah, caranya dibantu di rumah gitu. Nah, ini kan ada kata-kata keterampilan fokus. Nah, guru itu memberikan panduan khusus bagaimana supaya si Alia itu bisa fokus dengan cara berlatih di rumah. Ya, nomor 11, sebuah sekolah ingin meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa di tingkat SMA. Mereka merancang sebuah program pembelajaran yang memanfaatkan studi kasus nyata. Guru menyajikan sebuah masalah kompleks yang melibatkan isu sosial kontemporer. Siswa diminta untuk menganalisis berbagai sudut pandang, menyusun argumen logis, dan mengusulkan solusi yang mendalam. Bagaimana seharusnya guru mengevaluasi kemampuan berpikir kritis siswa dalam konteks desain pembelajaran ini? Oke, nah di sini kata kuncinya. Jadi, guru itu menyajikan sebuah masalah kompleks. Oke. Terus siswa itu diminta untuk menganalisis dari berbagai sudut pandang, menyusun argumen, dan mengusulkan solusi. Nah ini 3. Jadi dianalisa, susun argumennya, dan memberikan solusi. Nah ini penilaian yang bagus untuk situasi ini apa? Penilaian dengan menggunakan ujian tulis. Oke. Penilaian melalui presentasi lisan dan diskusi kelompok. Oke. Penilaian berbasis proyek yang menuntutkan pemecahan masalah. Oke. Penilaian dengan ujian online menggunakan pilihan ganda. Nah, ini jelas kurang tepat ya, pilihan ganda. Di sini penilaian dengan tugas menggambar konsep juga kurang tepat ya. Kenapa? Karena kan di sini tugasnya jelas menganalisis dulu, menyusun argumen, dan mengusulkan solusi. Nah, jawaban yang tepat dalam situasi ini adalah B ya, penilaian melalui presentasi lisan dan diskusi kelompok. Karena dengan begitu kan, pertama dari diskusi kelompok itu kan siswa itu nanti akan berdiskusi tentang sudut pandang mereka, tentang argumennya dan solusinya itu. Dan setelah itu hasil diskusi mereka itu dipresentasikan. Nah, kenapa misalkan proyek tidak tepat? Ini kalau kita lihat dari masalah di sini itu eh, istilahnya satu kali pelajaran atau pertemuan itu bisa diselesaikan. Sedangkan kan kalau proyek itu biasanya sifatnya membutuhkan waktu beberapa lama dan biasanya bisa jadi kalau hasilnya itu dalam bentuk presentasi atau produk bisa jadi. Cuman kalau kita lihat dalam konteks di sini ya, isu di sini ini terus tahapan-tahapan pembelajarannya ini akan lebih tepat dengan langkah yang B seperti itu. 12. Di SD Bina Bangsa, Bu Ani ingin mengembangkan kreativitas siswa dalam menulis. Materi pembelajaran kali ini adalah cerita fantasi dalam menumbuhkan imajinasi. Bagaimana Bu Ani dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam menulis cerita fantasi? Lihat, ini sekolah SD ya. Dan di sini Bu Ani ingin meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam menulis cerita fantasi. A. Memberikan contoh cerita fantasi yang harus dihafal. Nah, ini tidak akan meningkatkan berpikir kritis ya. Menugaskan siswa menulis cerita fantasi berdasarkan gambar. Oke, bisa. Memberikan daftar kata kunci. Nah, kalau hanya kata kuncinya itu tidak akan, dan ini juga diberikan gitu, bukan mencari kata kunci tapi memberikan daftar. Membaca cerita fantasi secara berkelompok. Oke, cuman di sini kan dalam menulis ya. Hati-hati, berarti bukan membaca. Kita hapus juga ini. Menghukum, ini sudah jelas kurang tepat kalau menghukum ya. Oke, jawaban yang tepat yaitu obviously menugaskan siswa menulis cerita fantasi berdasarkan gambar yang diberikan. Karena kan dengan melihat gambar, siswa harus membuat sebuah cerita, itu akan meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Dan
kreatif.